pada intinya karena ini setiap warga negara, jadi mau dari bayi pun dia sudah bisa sudah bisa didaftarkan. Tapi sebenarnya sampai saat ini masih ada peraturan-peraturan yang apa namanya yang mengatur kepesertaannya itu ya. Misalnya untuk yang nanti ada istilahnya penerima bantuan iuran atau PBI itu adalah orang-orang miskin dan hampir miskin yang tidak usah membayar iuran tapi dibayarkan oleh pemerintah. Nah, peraturan sampai sekarang di draft Perpresnya itu hanya dibatasi 5 anggota keluarga yang dibayarin oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya dia punya lebih dari 5 anggota keluarga, nggak bisa. Sebenarnya bisa aja kalau keluarga itu mau bayarin gitu. Nah, disinilah masih ada limitasi di sini yang sebenarnya tujuan kita untuk mencapai hak untuk mendapatkan kesehatan seluruh warga itu kan nggak boleh ya, maksudnya dibatasi cuma 5 keluarga aja, terus yang lainnya bayar. Jadinya itu akan mengaburkan tujuan mulia kita yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya itu dibuat ini cuman ya kalau misalnya itu dibuat dia boleh lebih dari 5 orang asal dia mengurusinya dulu. Jadi ya susahnya dia nggak lebih bayar tapi dia harus ngurusin lah, ngasih apa gitu. Apakah bisa kayak gitu? Maksudnya ide. Jadi kan kalau ini kan idenya 5 orang kalau lebih jadi harus bayar. Kalau ini 5 orang kalau lebih ya dia harus ngurus sesuatu yang jadi lebih repot aja, cuman dia nggak bayar nggak apa-apa gitu. Apakah bisa? Kalau itu berarti itu kayak termasuk kebijakan baru nantinya ya. Nah, ini sebenarnya masih digodok juga sih, masih draft gitu ya. Masih draft. Jadi sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu dimatangkan, perlu dipersiapkan. Mengingat sebenarnya sistem kesehatan kita kan belum benar-benar settle ya. Jadi nantinya itu ketika SDSN ini sudah terimplementasi, banyak kayak administrasi dan birokrasi mungkin yang akan lebih ribet daripada selama ini yang sudah kita jalankan sehari-hari. Misalnya nih, selama ini kita kalau misalnya mau berobat, mau langsung ke spesialis, kita bisa langsung datang ke spesialis gitu kan. Mau langsung datang ke rumah sakit meskipun kita cuma mau periksa misalnya flu atau batuk gitu, datang ke rumah sakit kita minta ketemu spesialis penyakit dalam masih bisa. Tapi kalau misalnya kita nanti sudah terdaftar jadi peserta SDSN itu, kita nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi ada urut-urutannya. Kita harus ke dokter umum dulu. Jadi kita menerapkan ada sistem namanya gatekeeper. Gatekeeper itu ya dokter umum atau pelayanan primer itu disebut dengan gatekeeper. Jadi itu untuk membatasi dan untuk mengendalikan biaya yang nanti akan dikeluarkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung ke spesialis aja, padahal sebenarnya penyakit itu bisa ditangani aja di dokter umum. Padahal rate dokter spesialis lebih tinggi ya dibanding dokter umum. Dan karena dokter spesialis itu biasanya lebih karena mereka misalnya cuman fokusnya pada spesialis yang mereka dalami, jadi mereka akan mencari apa yang si pasien itu sebenarnya nggak sakit tapi jadi ke arah itu sakitnya, tapi sebenarnya sakitnya bukan itu kayak gitu. Ngerti ya? Kayak jadi gitu, kayak di ini dulu ya, difilter dulu di dokter umum. Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya langsung ke spesialis itu ada tendensi untuk overuse service. Jadi misalnya ada pemeriksaan laboratorium yang nggak perlu jadi ada gitu, radiologi jadi yang nggak ada jadi ada kayak gitu. Berarti sama ini saya juga salah nih. jadi itulah fungsinya nanti si gatekeeper alias si dokter umum itu, karena kita tujuannya adalah nanti mau meminimalisasikan jadi mau mencapai 70% penyakit itu bisa diselesaikan di dokter primer, di dokter umum kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan bisa aja semua ngumpul di situ tumpuk brek. Sementara dokter spesialisnya bisa aja terus malah jadi nganggur. Nah, itu udah dipikirkan bagaimana nanti akan tumpuk brek di situ. Apakah dokter umum itu lebih banyak daripada dokter spesialis? Nah, iya. Ini juga
masih menjadi PR yang harus dipikirkan karena pertama kita masih punya masalah ketidakmerataan distribusi dokter, terutama dokter umum ya. Bahkan untuk dokter umum pun meskipun jumlahnya itu lebih banyak daripada dokter spesialis di Indonesia ini, tetap aja dia pada satu daerah karena distribusinya nggak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di kota, jadi itu menjadi PR gimana caranya distribusi dokter umum itu bisa sampai merata ke daerah-daerah kayak gitu ya. Ya, kemudian untuk masalah fasilitas kesehatan juga. Jadi masalah akses nih, kadang kan kita tahu sendirilah masalah misalnya pasien yang di rumahnya agak di remote area, rural area di mana mereka itu untuk mengakses ke fasilitas kesehatannya entah itu puskesmas atau rumah sakit jauh, transportasinya butuh biaya lagi dan itu juga harus dipikirkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kita memang belum begitu siap untuk, apalagi tahun 2014 tinggal di depan mata ya. Kita sebenarnya memang masih banyak sekali PR yang harus yang harus dibenerin gitu, mulai dari infrastruktur sampai ya ke dalam-dalamnya lah masalah administrasi. Tapi memang sebaiknya memang dilakukan 2014 dan kita akan memahami kalau 2014 itu masih kacau balau dan bakal banyak yang marah tapi itu kita belajar dari situ daripada kita menunggu biar sempurna tapi malah nggak belajar dari pengalaman. Betul sekali. Ya, jadi sebenarnya ya itu, jadi ada pro kontra. Kadang kenapa sih harus 2014 padahal tahu sistem kita masih kayak gini. Ya karena kalau misalnya kita nunggu sistem kita settle dulu sampai kapan gitu loh, sampai 10 tahun lagi juga belum tentu kan. Jadi sambil jalan, jadi kan pemerintah juga ngeluarin roadmap alias peta jalan ya. Jadi kita nggak blok 2014 tuh langsung 240 juta orang Indonesia tuh tercover, tapi memang pelan-pelan dulu gitu kan. Karena ada misalnya kayak orang-orang dari informal sektor pekerjaannya yang tapi sebenarnya dia kategori tidak mampu gitu kan. Jadi misalnya kayak tukang bakso atau office boy gitu, kayak gitu. Yang kayak gitu kan juga ini juga masih belum dipikirkan sebenarnya gimana cara ngambil iuran dari mereka, apakah mereka itu masuk kriteria untuk dibayarin apa enggak kayak gitu kan. Karena kadang mereka penghasilannya nggak settle kan per bulan, kadang sebulan dapat banyak, kadang bulan depan dapatnya sedikit kayak gitu. Nah jadi dan untuk kriteria masyarakat miskin sendiri ini juga masih diperbaiki lagi sama pemerintah, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik juga sama Kementerian Dalam Negeri juga untuk pendataannya supaya benar-benar akurat gitu kan. Biar jangan sampai yang harusnya bisa bayar sendiri jadi kena dibayarin pemerintah kayak gitu kan. Jadi kan tidak adil. Baginya minum dulu.